Pernah kebayang gak sih, ondel-ondel Betawi dikejar hantu kepala buntung, tapi malah diselamatin sama ebeg ngapak yang bisa naik kuda lumping sambil salto? Wah, ini beneran kejadian lucu campur serem yang bikin ngakak sekaligus merinding. Tapi tunggu, siapa sebenarnya dalang dari semua kejar-kejaran ini? Jawabannya ternyata, kepala palasik yang nyari temannya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita unik, gokil, dan pastinya penuh nilai kebaikan bareng ondel-ondel kesayangan kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa ya teman-teman untuk klik like, tulis komentar positif, dan subscribe channel ini biar kita makin semangat ngasih konten seru setiap hari. Jangan pelit-pelit, gratis kok, wajah menyeringai dengan mata bahagia. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yuk kita mulai kisah gokil tapi penuh hikmah ini. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam, yang masih kasih kita kesempatan buat tertawa dan belajar dari hal-hal lucu dalam kehidupan. Teman-teman, yuk tulis sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar kilauan. Contohnya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala a'ali Sayyidina Muhammad. Dan jangan lupa tulis juga, asal daerah kalian dari mana ya, biar kita bisa saling sapa antar daerah Nusantara. Tetap jadi pribadi yang bertakwa ya teman-teman. Walaupun ceritanya lucu dan penuh kehebohan, jangan lupa untuk terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suka maupun duka. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Nah, dari ayat ini kita diingatkan bahwa meskipun ondel-ondel, palasik, kepala buntung, dan ebeg punya karakter berbeda, jangan lupa, saling bantu itu kunci persaudaraan. Tonton video ini sampai selesai ya, karena di akhir video nanti ada satu pertanyaan kuis seru yang kalau kamu jawab benar di komentar, kamu akan mendapatkan 2 spesial hadiah yang diumumkan di bagian penutup. Seru banget kan? Di sebuah kampung Betawi yang asri, tersembunyi di balik rimbunan pohon nangka dan mangga yang buahnya sering dipetik anak-anak iseng, hiduplah sepasang ondel-ondel laki-laki dan perempuan. Tapi tokoh utama kita bukan keduanya, melainkan satu yang paling legendaris. Bang Cimug, ondel-ondel cowok dengan muka lebar, alis tebal, dan mata besar seperti mangkok sayur. Bang Cimug dikenal sebagai ondel-ondel paling heboh sekampung. Ia bukan sekadar boneka tinggi berwajah seram, tapi juga seleb kampung, pelawak, penari, bahkan kadang-kadang jadi MC acara kawinan. Hidupnya penuh warna, tapi hari itu, warnanya berubah jadi kelabu kehijauan, pertanda ada yang gak beres. Pagi itu, Bang Cimug udah semangat 45 dari jam 7. Ia mandi bunga 7 rupa di kolam belakang rumah Mbah Beken, sambil nyanyi lagu dangdut remix. Kurela, kalau joget dapet cilok juga gak apa-apa, katanya sambil siram kepala sendiri pakai gayung batok kelapa. Maklum, hari itu Bang Cimug mau tampil ngibing di tengah lapangan kampung dalam acara Gebiar Rebo Lucu. Di acara itu biasanya ada lomba kelereng, panjat pohon pisang, dan tentu saja joget-joget penuh gaya ala Bang Cimug. Sebelum manggung, ia mampir dulu ke warung Empok Sarmi beli kerupuk 1 toples dan es teh manis setengah galon. Ini buat cemilan di tengah pertunjukan, katanya dengan bangga, meski belum tentu semua penonton bakal tahan lihat ondel-ondel ngemil sambil nari. Tapi begitulah Bang Cimug. Unik, nyeleneh, dan tak bisa diprediksi. 1 jam sebelum acara, dia udah berdiri di tengah lapangan rumput yang masih basah embun, make-upnya kinclong, topengnya disemprot pewangi ruangan, dan hiasan kepala dari kertas warna-warni disusun dengan hairspray khusus ondel-ondel premium. Acara dimulai dengan tabuhan rebana dan suara teriakan anak-anak. Itu dia Bang Cimug. Sorak mereka, musik Betawi mengalun, dan Bang Cimug pun mulai menggoyangkan tubuhnya ke kanan dan kiri, tangan terentang seperti mau melayang. Penonton tertawa-tawa melihat gaya jogetnya yang nyaris mirip seperti robot ngambek. Beberapa ibu-ibu berteriak kegirangan sambil menyoraki, "Wow, cakep bang. Jogetnya kayak kuda kejedot pot bunga." Tapi di tengah asyiknya acara, tiba-tiba langit jadi gelap padahal masih siang. Angin bertiup kencang dan dedaunan beterbangan kayak adegan film horor tahun 90-an. Anak-anak mulai mendekap orang tuanya. Bahkan si Karyo yang jago balap karung pun mendadak kebelet pipis dan sembunyi di balik gerobak batagor. Di tengah semua kehebohan itu, terdengar suara duk, duk, duk.
seperti langkah kaki berat menghentak tanah. Suara itu makin lama makin dekat, makin keras dan makin menyeramkan. Tiba-tiba, dari balik barisan pohon pisang yang rebah tertiup angin, muncul sosok aneh. Besar, gelap, tanpa kepala, tapi bawa pedang panjang penuh karat. Itu adalah hantu kepala buntung. Hantu ini bukan sekadar jalan-jalan sore, dia lari kencang sambil ngibrit kayak atlet maraton. Matanya gak kelihatan, tapi gerakannya jelas, ngehajar sesuatu. Dan sialnya, targetnya ternyata Bang Cimug yang masih asik nyemil kerupuk sambil ngibing. Wadaw, itu makhluk apa? Teriak Bang Cimug sambil melempar sisa kerupuk ke udara. Topengnya hampir copot karena angin dan panik. Dia langsung lari secepat mungkin, tapi gerakannya masih tetap bergaya. Ampun, saya belum kawin. Jangan kejar saya. Saya ondel, bukan daging segar, teriaknya sambil ngepot di tikungan pohon kelapa. Penonton bubar berhamburan, ada yang naik pohon jambu, ada juga yang ngumpet di dalam gentong air. Lucunya, meskipun lari ketakutan, Bang Cimug sempat-sempatnya mengatur napas sambil ngaca di kaca spion motor warga. Muka gue udah belepotan. Hantu juga harusnya ngerti, kalau ngejar tuh nunggu orang selesai manggung. Omelnya sambil terus ngibrit. Di tengah pelarian, ia terjatuh di semak-semak dan sempat pura-pura pingsan. Berharap hantu buntung percaya dia udah mati gaya. Tapi dasar nasib ondel, si hantu malah makin semangat ngejar. Aku bukan makanan. Aku properti budaya. Lindungilah aku, Kementerian Pariwisata, teriak Bang Cimug dalam hati. Tapi suara hatinya hanya dibalas deru napas dari si kepala buntung yang mulai mengangkat pedangnya ke atas, siap menebas entah apa. Bang Cimug panik bukan main. Bahkan topengnya sudah hampir copot, memperlihatkan wajah asli di baliknya, yang ia tetap kocak, karena dia pasang alis palsu 2 lapis. Tak ada yang menolong. Penonton kabur, panitia lari ke masjid, MC acara lompat ke sumur, untung ada airnya, dan penjajah es mambo menghilang entah kemana. Bang Cimug berlari hingga ke pinggir hutan kampung. Napasnya tinggal 2,5, keringat bercucuran seperti air bocor dari gentong. Tolong, ada yang hidup gak di sekitar sini? Setan pun tak apa, asal bukan yang ini, katanya saking desperatenya. Dan saat ia hampir menyerah, terjatuh, dan sudah pasrah akan nasibnya di tangan pedang hantu kepala buntung, datanglah suara aneh dari kejauhan, seperti kuda berlari, seperti suara trompet mainan, dan gamelan Jawa campur rebana. Sementara Bang Cimug masih ngacir di kampung Betawi dengan napas megap-megap seperti habis lari estafet lawan hantu, di sisi lain kampung yang lebih sepi dan rindang, tepatnya di pinggiran hutan yang terkenal angker sejak zaman kolonial, terbanglah sesuatu yang lebih menyeramkan namun jujur saja, agak absurd. Kepala palasik. Iya, kamu gak salah dengar. Bukan tubuh, bukan pocong, tapi cuma kepalanya aja. Kepala palasik ini melayang-layang rendah seperti balon helium kebanyakan gas. Tapi wajahnya sangat mencolok, pucat, mata melotot, rambut panjang acak-acakan kayak belum keramas sebulan, dan lidahnya menjulur kayak anjing haus, nyari jejak temannya. Nama kepala ini sebut saja Palis, singkatan dari Palasik Internasional, karena dia suka jalan-jalan antar dimensi. Nah, hari itu, Palis turun dari peraduannya di hutan rawa demi satu misi penting, nyari temennya yang hilang, yaitu si hantu kepala buntung. Lucunya, meskipun mereka sama-sama hantu, Palis justru sering kesel sama kepala buntung karena katanya, lu tuh gak pernah ngabarin. Kayak pakai paket hemat, tiba-tiba ngilang. Begitulah hubungan persahabatan hantu, kadang romantis, kadang kayak sinetron 3 musim. Dengan gaya ngambang sambil muter-muter di udara, Palis mengendus bau udara seperti kucing liar cari tulang ayam. Bau karat, bau darah, ini kayaknya jejak si buntung, katanya sambil melayang ke arah aroma yang makin kuat. Tapi, alih-alih langsung ketemu temennya, Palis malah nyasar ke pinggir sawah dan masuk ke wilayah kampung Betawi tempat Bang Cimug baru saja menghilang di balik semak-semak. Saat melayang-layang, tiba-tiba Palis dengar suara napas ngos-ngosan. Woi, itu suara siapa? Jangan-jangan dia, gumamnya. Dia mendekati semak itu, dan, benar saja, di balik semak-semak lebat, terlihat sesosok tubuh besar dengan topeng yang separuh lepas, bulu mata palsunya miring, dan tubuhnya berkeringat kayak habis lomba tarik tambang. Itu adalah, siapa lagi kalau bukan Bang Cimug.
Palis berhenti melayang tepat di atas kepala ondel-ondel yang tergeletak lemas sambil mencengkeram dada. Astaga, si Palasik! Teriak Cimug dalam hati. Tapi saking capeknya, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Bahkan mau kabur pun kakinya udah kayak tahu goreng kena angin. Lembek. Dalam hati dia hanya bisa berdoa. Ya Allah, kalau memang ini waktunya saya diambil, tolong ambilnya jangan lewat kepala Palasik. Minimal lewat nenek lampir, masih mending. Tapi ternyata, Palis malah heran dan mendekat, menatap Bang Cimug dari atas. Ini ondel-ondel apa manekin gagal? Gumamnya. Dia menatap lekat-lekat wajah Cimug yang penuh glitter. Bang Cimug panik, langsung pasang gaya, mati pura-pura, sambil merem satu mata. Tapi bukannya pergi, si Palasik malah makin penasaran. Lu kenapa lepek gitu? Kayak habis kabur dari syuting sinetron kolosal. Tanya Palasik, yang ternyata nggak galak-galak amat. Malah dia rada cerewet. Bang Cimug, masih panik, mencoba menjawab perlahan. Gue, dekorasi budaya. Bang, jangan ganggu, gue bukan setan. Dekorasi budaya? Walah, kenapa ngos-ngosan gitu? Nggak kuat nari, ya? Lagian udah gede, ngapain joget tengah hari? Kata Palasik. Lah, elu kepala doang terbang nyari teman. Gak lebih aneh. Cimug dalam hati udah pengin ketawa tapi takut dikunyah. Tapi akhirnya mereka sempat ngobrol juga. Ada hantu kepala buntung ngejar gue barusan. Bang, dia bawa pedang, ngacir tanpa tujuan. Gue pikir dia ngincer ondel-ondel buat dijadikan, entahlah, hiasan lemari atau korban harian. Kata Bang Cimug dengan suara lirih. Palasik langsung merengut. Kepala buntung? Wah, itu temen gue tuh. Si Buntel namanya. Lu lihat di mana terakhir? Ya di lapangan tengah kampung. Dia muncul kayak ninja gak pakai briefing, langsung tebas-tebasan. Jawab Cimug. Palis langsung mutar 360 derajat sambil ngomel. Ya ampun Buntel. Ngelakuin hal absurd lagi. Orang udah gue bilang, jangan ngejar apapun tanpa kepala. Itu bahaya. Akhirnya Palis mulai melayang lebih tinggi, memindai area sekitar dari udara. Ia masih ngomel sendiri. Nih bocah buntung, main ke kampung orang, bikin ondel-ondel trauma, bikin emak-emak naik ke genteng, dasar setan kurang didikan. Cimug hanya bisa mengangguk-angguk pasrah dari bawah semak. Tak lama kemudian, Palis ngeluarin semacam, entah dari mana, tapi kayak GPS astral gitu. Dia buka peta udara dan kelihatan aura merah ke arah barat daya kampung. Itu dia, aura marah si Buntel. Mungkin dia pikir lu mirip manusia yang pernah ganggu dia. Tapi tenang, gue bisa kasih sinyal buat ngehentikan dia. Katanya sok jago. Cimug masih gemeteran. Bang, kalau boleh tahu, kenapa lu sama si kepala buntung bisa temenan? Tanya Cimug akhirnya. Palis berhenti dan menjawab sambil melayang pelan. Gue sama dia dulu satu kelas di sekolah hantu. Dia ranking 1 pelajaran, ngejar orang. Gue ranking 2 pelajaran, teriak tanpa mulut. Tapi dia emang keras kepala, literally. Karena ya, kepala dia udah gak ada, mereka berdua sempat ketawa. Serem tapi lucu. Entah ini nyata atau saking paniknya Cimug sampai halusinasi. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar jeritan, "Woi, ada Ebeg." Palis langsung nengok. Hah? Ebeg datang juga? Wah, makin rame nih. Cimug bangkit setengah berdiri, meski lututnya masih gemetar. Siapa Ebeg? Tanyanya dengan suara takut-takut. Palis menjawab santai, Ebeg Ngapa, pahlawan rakyat dari timur kampung. Dia naik kuda lumping, bisa salto sambil nyanyi lagu pop, dan kadang jualan jamu. Tapi tenang, dia pro banget dalam hal menenangkan hantu ngamuk. Bahkan pernah bikin tuyul pensiun dini. Mereka pun menatap ke arah sumber suara. Dari kejauhan terlihat debu mengepul, suara gamelan bertalu-talu, dan bayangan kuda melompat-lompat ke arah mereka. Suasana berubah, dari horor jadi makin absurd. Palasik siap menyambut temannya, Bang Cimug siap kabur lagi kalau ada yang salah paham. Tapi kisah ini belum selesai, karena justru setelah ini, muncullah sang penyelamat sejati, yang akan mengubah kejar-kejaran mistis menjadi tontonan kocak yang tak akan dilupakan. Langit sore yang tadinya mendung mulai bergetar, bukan karena petir, tapi karena suara gamelan yang menggema dari arah timur kampung. Tabuhan kendang, bunyi kenong,
dan dentuman gong terdengar menggelegar hingga ke balik semak tempat Bang Cimug masih bersembunyi sambil mengintip lewat sela daun. Palasik pun berhenti melayang dan menajamkan pendengaran. Waduh, suara ini, jangan-jangan dia datang juga, gumamnya dengan nada setengah panik dan setengah excited. Dan benar saja, dari balik kabut dan debu tanah, muncul siluet gagah. Seorang penunggang kuda lumping berwarna merah api, dengan bulu ekor yang dikibas-kibas angin sore. Ia mengenakan ikat kepala khas Banyumas, baju putih dengan rompi bergambar barongan, dan tangan kanannya menggenggam cambuk berasap. Di pundaknya tergantung kantong berisi semprong, cemilan khas Jawa. Siapa lagi kalau bukan sang pendekar mistis penuh kelucuan, Ebeg Ngapak. Woi! Teriaknya dengan suara berat, khas gaya ngapak yang bikin ngeri sekaligus ngakak. Siapa itu yang bikin ramai di kampung orang? Siapa itu yang ngejar ondel-ondel tanpa izin kepala RW? Bang Cimug sampai tersentak. Hah? Siapa tuh? Kenapa suaranya kayak hantu ikut seminar? Tanya Cimug setengah panik. Palasik langsung pasang senyum lega. Tenang, itu Ebeg. Dia teman lama, sekaligus musuh bebuyutan dalam lomba joget antar dimensi. Tapi dia jago. Jangan nilai dari suara. Nilailah dari semprotan semprongnya. Dari arah debu itu, terlihat jelas sosok Ebeg melompat dari kuda lumpingnya, lalu mendarat dengan pose heroik, satu tangan nunjuk langit, satu tangan ke pinggang, dan kepala menoleh 45 derajat sambil berkata, "Aku datang demi kedamaian tradisi Nusantara." Petir menyambar, meskipun cuaca sedang cerah. Efeknya efek sendiri. Hantu kepala buntung yang dari tadi nyari-nyari Cimug langsung berhenti. Ia berdiri kaku, pedang di tangan mulai gemetar. Si buntung mungkin gak punya kepala, tapi dia punya insting. Dan instingnya bilang, waduh, ada orang gila beneran nih. Ebeg Ngapak maju perlahan. Kuda lumpingnya diam di belakang, tapi mengeluarkan asap dari mulutnya. Entah kenapa, mungkin efek daun pepaya yang dimakan tadi siang. Hei kamu, yang gak punya kepala. Ada masalah, gak sama otak? Teriak Ebeg sambil mengangkat cambuknya. Palasik yang masih melayang di atas teriak juga, santai, Bek, itu temen gue. Dia cuma lagi stres. Hantu kepala buntung maju, tapi perlahan. Pedangnya digeser ke samping. Ia menatap, maksudnya, menunjukkan gesture, karena gak punya mata, ke arah Ebeg. Seolah bertanya, lu siapa sih ribut amat? Dan saat itulah, pertarungan absurd dimulai. Ebeg langsung mengayunkan cambuknya ke udara. Cetar. Suara cambuknya keras, disertai percikan api warna ungu. Hantu kepala buntung mengayunkan pedangnya, tapi Ebeg dengan lincah melompat ke atas punggung kuda lumping. Lalu berputar 360 derajat di udara, mendarat sambil melempar sendal jepit bertuah ke arah lawan. Sendal itu melayang seperti ninja. Lalu, dor, tepat mengenai, dahi tak terlihat, si hantu buntung. Padahal dia gak punya kepala. Tapi tetap saja efeknya dahsyat. Hantu itu langsung terduduk, pedangnya jatuh, dan terdengar suara, aduh, cenut-cenut padahal gak punya kepala. Bang Cimug dari balik semak langsung melongo. Ya ampun, sendalnya ajaib, teriaknya. Palasik tepuk tangan di udara. Mantap, Bek. Jurus sandal sakti masih jalan, ya? Ebeg mendekat, menatap si kepala buntung yang terkulai. Kenapa kamu kejar-kejar ondel-ondel? Hah? Mau kawin siri? Teriak Ebeg lagi. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Si kepala buntung mengangkat tangan dan nulis di tanah. Ya, dia menulis pakai jari, karena gak bisa ngomong. Di tanah tertulis, maaf, saya kira dia pencuri topeng saya. Semua terdiam. Palasik melayang turun. Lu kehilangan topeng lagi? Gimana sih? Gue udah bilang, kalau mau nitip topeng tuh di tempat penitipan, bukan di bawah pohon pisang. Ebeg garuk-garuk kepala yang gak gatal. Jadi lu salah orang? Gila? Udah bikin ondel trauma, MC masuk UGD, panitia kawinan bubar, lu nyasar, ternyata cuma masalah topeng. Bang Cimug keluar pelan-pelan dari balik semak. Dia masih gemetaran tapi sudah bisa berdiri. Bang, kalau emang ini soal topeng, ya ampun, bilang dari tadi. Ini topeng gue asli kok, bukan hasil nyolong. Ebeg mendekati Cimug, lalu menepuk pundaknya.
Tenang, Bang. Sekarang lu aman. Kalau masih trauma, entar gue kasih terapi kuda lumping gratis. Tinggal minum jamu dulu biar kuat. Cimuk tersenyum lega, walaupun lututnya masih goyang kayak jeli. Palasik melayang-layang sambil berkata, "Buntel, lu minta maaf sama ondel-ondel ini. Gak semua orang bertopeng itu maling." Kepala Buntung berdiri, lalu menulis lagi di tanah. "Maaf ya, Bang. Aku terlalu cepat menilai." "Gue maafin, asal jangan ulangi lagi," kata Cimuk tegas, lalu tiba-tiba dia tersungkur. Bukan karena pingsan, tapi karena tersandung sendalnya sendiri. Semua ketawa. Bahkan si kepala buntung yang gak bisa ketawa, mendadak loncat-loncat tanda terhibur. Palasik ketawa sampai jatuh ke tanah. Dan Ebeg joget di atas kuda lumping sambil menyanyikan lagu Ojo Dibandingke, versi dangdut koplo. Suasana yang tadinya tegang, berubah jadi karnaval dadakan. Warga kampung mulai balik satu-satu dari persembunyiannya. Mereka bawa tikar, angkringan, bahkan ada yang jualan cilok dan seblak. Anak-anak mulai nonton sambil teriak-teriak, "Abang Cimuk balik lagi," dan Ebeg ngelembaaang. Semua tawa itu membungkus ketegangan yang sempat membuat seisi kampung gempar. Tapi kini semua aman, semua damai. Dan semuanya terjadi karena satu sandal jepit bertuah yang dilempar di waktu yang tepat. Namun, kejadian ini ternyata baru permulaan. Karena setelah semua damai, justru muncul ide gila dari para hantu dan ondel-ondel. Bikin konten YouTube bareng. Wah, kisah selanjutnya bakal lebih kocak lagi. Dalam kegaduhan dan kekacauan yang terjadi di tengah-tengah pertempuran mistis antara makhluk-makhluk menyeramkan dari berbagai daerah, kehadiran Ebeg Ngapak menjadi penyelamat sekaligus kejutan yang tidak terduga bagi ondel-ondel Betawi. Bayangkan saja, di tengah ondel-ondel yang sudah megap-megap lari ke sana kemari, celana hampir melorot, muka berminyak karena keringat dan air kolam yang tumpah kemana-mana, tiba-tiba datang Ebeg Ngapak, lengkap dengan iringan gamelan khas Banyumas yang mengalun mistis nan menggema. Suara kendang dan gong terdengar dari kejauhan, membuat kepala buntung dan kepala palasik sempat kaget. Gelagapan seperti baru sadar mereka bukan satu-satunya penguasa horor malam itu. Ondel-ondel yang tadinya mau pingsan karena capek lari, mendadak berdiri tegak seperti ada tenaga dalam menyembur dari sambal terasi. Ia langsung nyanyi lagu, Si Jali-Jali, sambil ngibing seolah nggak ada beban. Tapi sebenarnya itu efek shock. Ebeg Ngapak, dengan gerakannya yang lincah dan terkadang mendadak salto, berhasil membuat kepala palasik terpental ketika mencoba mendekat. Palasik itu sempat melayang ke pohon mangga tetangga dan nyangkut di dahan, bikin mangga muda pada rontok. Warga yang sedang nongkrong di warung kopi seberang jalan langsung tepuk tangan sambil ngerekam video buat diupload ke TikTok. Komennya rame, "Mantap Ebeg, kalahin Marvel." Di sisi lain, kepala buntung yang semula mengejar ondel-ondel sambil menjerit, "Balikan kepalaku." Tiba-tiba malah bingung sendiri ketika melihat tarian Ebeg yang berputar-putar sambil diiringi musik, seolah sedang hipnotis. Kepala buntung malah duduk selonjoran, pegangi lutut, dan bilang pelan, "Lah ini kenapa jadi kayak pentas seni?" Suasana pun berubah dari horor menjadi seperti festival budaya dadakan, ditonton warga satu RT. Tapi jangan dikira ketegangan berhenti di situ. Kepala palasik berhasil lepas dari pohon dan berubah wujud menjadi lebih besar. Tangannya seperti sayap kelelawar, matanya merah menyala seperti lampu diskotik KW. Ia menyerang dengan suara tertawa menggelegar, membuat genteng-genteng rumah sekitar pada copot sendiri, seperti takut ikut perang. Ondel-ondel yang mulai tenang kembali panik, tapi Ebeg Ngapak tak gentar. Ia mengganti gerakan tari menjadi jurus khas, naga ngapak mengamuk di peternakan bebek. Jurus ini sakti, karena ketika ia lompat 3 kali lalu bersuara, cekakak-cekekekek. Tanah langsung retak kecil, dan keluar angin mistis dari sela-sela retakan. Kepala palasik keplak jidat sendiri, "Ini makhluk apa sih?" sambil terbang menjauh beberapa meter. Namun pertarungan belum usai. Kepala buntung, yang tadi sempat seperti tercerahkan, kini kembali ke niat jahatnya. Dia bilang sambil berdiri goyah, "Aku hanya ingin kepalaku kembali," dan ondel-ondel itu mirip dengan patung yang dulu menaruhnya. Waduh, ternyata si kepala buntung ini trauma masa lalu. Ceritanya dulu dia salah ditaruh sama dukun palsu jadi kepala patung ondel-ondel, dan kelamaan nggak bisa pulang. Jadi, pas lihat ondel-ondel Betawi yang imut-imut dan hobi ngibing ini, dia kira itu yang nyimpen kepalanya dulu.
Wadaw, salah paham ternyata. Ondel-ondel langsung nyanggah. Waduh bang, saya bukan patung, saya itu maskot. Lagian kepala abang bukan ukuran L kayak saya, itu kayak ukuran XL double. Semua orang langsung ketawa. Untungnya, di tengah kekisruhan ini, muncullah seorang dukun baik dari desa seberang, bernama Ki Warso. Dia datang naik motor bebek tua sambil bawa bungkusan daun pisang. Ternyata, di dalamnya ada kembang 7 rupa dan air rendaman ayat kursi yang bisa menyadarkan makhluk salah paham. Dengan bijak, Ki Warso menyuruh semua makhluk duduk melingkar. Kita selesaikan ini dengan cara damai, katanya. Kepala Palasik duduk sambil lipat tangan. Kepala Buntung duduk dengan kepala di pangkuannya sendiri. Ondel-ondel duduk sambil nyender ke galon. Dan Ebeg Ngapak duduk bersila dengan gaya ala pendekar. Mereka akhirnya berdamai. Ternyata kepala Palasik bukan ingin makan ondel-ondel, tapi cuma iri karena dulu nggak pernah diajak pawai budaya. Kepala Buntung juga cuma ingin pulang ke dimensi aslinya, tapi salah jalur. Ondel-ondel yang polos akhirnya memberi saran untuk ikut jadi ikon budaya di festival keliling, bareng Ebeg Ngapak dan Reok Ponorogo yang udah nunggu di halte. Semua berakhir damai. Ondel-ondel, Ebeg Ngapak, Kepala Palasik, dan Kepala Buntung akhirnya bikin grup kesenian bersama bernama Hantu Tapi Berbudaya. Mereka keliling ke sekolah-sekolah, ngajarin anak-anak tentang pentingnya budaya lokal, cara menghindari perundungan, dan pentingnya sholawat di kehidupan sehari-hari. Setiap akhir pertunjukan, Kepala Buntung nyanyi lagu, Balikkan Kepala. Versi remix dangdut. Palasik bagi-bagi brosur, Ebeg salto 3 kali, dan ondel-ondel ngibing sambil bawa spanduk, cinta budaya lokal. Semua warga senang, anak-anak bahagia, dan tak ada lagi horor yang menyeramkan. Yang ada cuma tawa, sholawat, dan rasa persaudaraan. Bahkan kepala desa sempat menangis haru dan ngasih hadiah 1 kardus mie instan buat mereka. Dunia pun kembali damai, penuh warna-warni budaya, dengan ondel-ondel yang tetap lucu, Ebeg yang tetap ngapak, dan makhluk-makhluk yang kini jadi sahabat setia rakyat. Seketika angin berdesir semakin kencang, suara klontang-klonteng dari kalung lonceng Kepala Palasik terdengar makin mendekat. Udara malam yang tadinya hanya dingin biasa berubah menjadi dingin menusuk tulang. Pohon-pohon bambu di sekitar lapangan terbuka itu bergoyang seolah-olah menari-nari mengiringi irama horor yang dibawakan oleh 2 makhluk. Palasik yang sedang mengendus-endus jejak Kepala Buntung, dan si Kepala Buntung sendiri yang makin gelagapan mengejar ondel-ondel. Disinilah suasana semakin menegangkan sekaligus bikin ngakak. Ondel-ondel Betawi kita, si Cimug, benar-benar dalam kondisi serba salah. Di depan ada hantu Kepala Buntung yang terengah-engah mengejarnya sambil membawa sapu ijuk yang entah kenapa jadi senjata andalan si hantu. Di belakang, suara cekikikan Palasik membuat bulu kuduk Cimug berdiri tegak-tegak kayak tiang listrik. Tapi bukannya lari ke tempat aman, Cimug malah lari-lari ke arah panggung pertunjukan Ebeg Ngapak yang baru aja bubaran. Untungnya para penari Ebeg belum sempat pulang semua. Beberapa masih duduk ngaso sambil minum teh manis panas dan ngemil tempe mendoan. Saat para penari Ebeg lihat ada ondel-ondel lari sambil nangis-nangis, dan di belakangnya ada Kepala Buntung lompat-lompat, sontak mereka langsung berdiri sigap. Tanpa aba-aba, salah satu dari mereka, si Mas Joko, langsung teriak, "Wai, wis wayahe joget ngapak-ngapak bela budaya Nusantara nglawan setan." Semua langsung berdiri dan membuat formasi lingkaran, lalu memainkan gerakan khas Ebeg sambil mulut mereka komat-kamit membaca sholawat nariyah. Hebatnya lagi, kuda lumping yang biasanya cuma dipakai properti malah ikut, kesurupan, juga. Kuda lumping itu bergerak sendiri dan menabrak si Kepala Buntung sampai mental ke semak-semak. Hantunya malah ngeluh, "Aduh lututku." Si ondel-ondel langsung sujud syukur. Tapi belum sempat berdiri, Palasik keburu muncul dari balik kabut, mulutnya menganga dan lidah panjangnya menjulur ke tanah. Dia seperti sedang menyedot aura-aura mistis dari sekitar situ. Tapi kali ini, para penari Ebeg tidak gentar. Mereka maju serentak. Salah satu dari mereka, embah-embah tua yang paling sepuh, membacakan doa sambil memainkan cambuk kecil yang biasa buat pertunjukan. Wus! Cambuk itu melesat dan kena ke bayangan Palasik. Anehnya, bukan malah marah, Palasik justru loncat-loncat sambil pegangin punggungnya. "Waduh, sakit ini bukan mainan," katanya sambil kabur ngumpet ke balik pohon. Dan yang bikin semua makin ngakak,
Ternyata kepala buntung yang tadi ngejar ondel-ondel itu sebenarnya cuma ikut-ikutan tren. Ternyata dia bukan hantu jahat, tapi hantu yang merasa kesepian dan pengen viral kayak hantu-hantu lain yang suka bikin konten horor. Dia pengen masuk konten YouTube bareng ondel-ondel supaya bisa terkenal. Aku tuh cuma pengen eksis, Mas, katanya sambil pasang ekspresi sedih. Tiap malam Jumat keliling tapi gak ada yang notice. Hiks. Semua yang denger langsung ketawa ngakak. Bahkan si Ebek pun angkat kuda lumpingnya buat kasih pelukan ke si kepala buntung. Lucunya, Palasik juga keluar dari balik semak dan ikut curhat. Gue juga, udah lama gak viral. Bro, gue sampai ke Jakarta tapi gak ada yang takut. Malah dikira cosplay Halloween. Akhirnya mereka semua duduk bareng, minum teh bareng, dan ondel-ondel Cimuk pun bercerita kalau sebetulnya ia sedang latihan jadi ondel-ondel YouTuber, jadi dia sedang bikin konten horor lucu. Hantu-hantu itu pun girang dan langsung minta ikut jadi figuran di video selanjutnya. Malam itu jadi malam penuh gelak tawa. Hantu, ondel-ondel, dan penari Ebek duduk bareng sambil makan tahu isi dan nonton ulang rekaman video mereka. Bahkan kepala buntung sempat ngedit sendiri videonya pakai HP Android dan kasih caption, "Dikejar demi colap." Alhamdulillah, teman-teman semua, cerita seru dan lucu tentang petualangan ondel-ondel Cimug yang dikejar hantu kepala buntung dan dicari-cari Palasik. Lalu ditolong para penari Ebek ngapa sudah selesai kita saksikan bersama. Masya Allah, betapa luar biasanya kisah ini, bukan hanya bikin ketawa, tapi juga memberi kita pelajaran tentang persahabatan, keberanian, dan pentingnya melestarikan budaya. Jangan lupa ya, selalu bersyalawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Karena dengan sholawat, hati jadi tenang, hidup jadi berkah, dan setiap langkah kita insya Allah akan mendapat ridho dari Allah Ta'ala. Kami berpesan juga, yuk kita semua jangan lupa untuk bertakwa dalam setiap kesempatan. Karena takwa adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Dan semoga cerita tadi bisa jadi pengingat kecil bahwa meski lucu dan fiksi, tetap ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil. Buat yang tadi sudah nonton sampai habis, makasih banyak. Di deskripsi video ini, ada satu pertanyaan kuis yang bisa kalian jawab di kolom komentar. Bagi yang jawabannya benar, kita doakan bisa berangkat haji, umroh, dan ziarah ke makam Nabi setiap tahunnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dan bagi yang salah, jangan berkecil hati, insya Allah didoakan selalu sehat, rezeki lancar, hidup penuh berkah. Tuliskan juga ya, kalian asalnya dari mana. Biar kita tahu sebaran sahabat-sahabat sholawat dari seluruh Indonesia dan dunia. Dan terakhir, kira-kira kisah ondel-ondel seperti apa lagi yang harus kita ceritakan? Tulis requestnya di komentar. Mungkin ondel-ondel ke planet Mars? Atau ondel-ondel ikut lomba dangdut di kampung? Semuanya bisa. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang bersinar.